Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat ya. Dan Bapak harapkan walaupun kondisinya daring ya, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Sekali lagi Pak tekankan untuk tetap anak-anak menjalankan protokol kesehatan di rumah ya. Cepat ini kita akan menyambung materi minggu lalu ya, minggu lalu tentang nutrisi atau pada makanan. Sekarang kita lanjut ke sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia ini meliputi apa saja? Ya, ini ilustrasi sistem pencernaan kita ya. Bagaimana makanan dari dikunyah sampai kita keluarkan melalui anus. Ya, ini adalah organ pencernaan kita ya, mulai dari mulut ya. Dalam mulut itu ada gigi ya, ada lidah, ada kelenjar ludah. Kemudian setelah mulut ada faring, kemudian epiglotis ya, kemudian esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, ventriculus ya, kemudian usus halus, usus besar, dan anus ya. Kemudian kelenjarnya itu ada hati dan pankreas. Lambung juga menghasilkan kelenjar ya, serta di mulut juga ada kelenjar ludah namanya. Itu yang akan kita pelajari ya. Pertama ini saluran pencernaannya, ingat itu ya, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum ya. Rektum itu usus besar akhir ya, menjelang anus. Ya. Organ yang pertama kita belajar adalah mulut ya. Ini bahasa Inggris ya, itu gigi ya. Kemudian mulut merupakan rongga pertama dari saluran pencernaan ya. Proses yang terjadi di dalam mulut bersifat mekanis dan kimiawi. Mekanis itu ya, makanan akan dikunyah menjadi lebih kecil ukurannya ya, yaitu dilakukan oleh gigi ya. Pencernaan mekanis di mulut dilakukan oleh gigi, sedangkan pencernaan kimia di mulut itu dilakukan oleh enzim petialin namanya. Itu mengubah amilum menjadi glukosa. Itu bisa anak buktikan pada adik-adik ya, ketika maupun SD itu makannya agak lama, ngunyah nasinya lama. Kenapa? Karena semakin lama nasi itu dikunyah di mulut, maka enzim petialin itu akan dihasilkan semakin banyak, sehingga nasi itu akan rasa manis ya. Glukosa itu gula anak-anak ya. Itu menyebabkan anak-anak kecil itu suka mengunyah makanan dalam waktu lama biar nasinya terasa manis. Boleh anak-anak buktikan sendiri itu, benar nasinya akan terasa manis ya. Kemudian saluran pencernaan kedua adalah faring ya. Faring merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dan rongga hidung, dengan kerongkongan atau esofagus dan laring. Makanan setelah dicerna di rongga mulut akan didorong oleh lidah menuju faring.
dalam faring ini ada epiglottis ya, pintu menutup saluran makanan dengan saluran pernapasan. Kemudian saluran pencernaan berikutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan faring dengan lambung ya. Dari faring makanan akan bergerak menuju lambung dengan adanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu adalah gerakan memijit dan mendorong makanan sehingga makanan itu bisa turun ke lambung ya. Kemudian makanan dari mulut sampai di kerongkongan ini berbentuk bulatan ya, itu namanya bolus. Kemudian yang keempat adalah lambung. Nah ini coba perhatikan bentuknya ya. Lambung itu ada bagiannya 3 ya. Ada kardiak, ini yang kembung ini fundus ya. Kemudian di sini pilorus, bagian lambung yang terhubung dengan usus halus itu pilorus namanya. Di dalam lambung makanan diaduk sehingga tercampur dengan getah lambung ya. Campuran gumpalan makanan dengan getah lambung itu disebut kimus. Nah, setelah di lambung ya, setelah diaduk lagi sehingga menjadi lebih halus disebut dengan kimus, yang tadinya itu dalam bentuk bolus atau bola-bola ya. Getah lambung dihasilkan oleh dinding lambung. Yang pertama adalah renin ya. Enzim renin ini berfungsi untuk mengendapkan kasein atau asam susu ya. Yang kedua adalah pepsin, yaitu mengubah protein menjadi pepton. Selain itu di lambung juga dihasilkan HCl, asam klorida ya. Asam lambung ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kita tidak ketahui ya. Kemudian selanjutnya ada usus halus atau intestinum. Usus halus memiliki bentuk seperti pipa kecil ya, yang berkelok-kelok, kira-kira panjangnya 7,5 meter ya. Kelok-kelok itu 7,5 meter. Di dalam rongga perut, usus halus terbagi menjadi 3 ya, yaitu duodenum, usus 12 jari, kemudian jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Makanan atau kimus tadi itu di dalam usus halus akan diserap oleh dinding usus halus yang berupa janjat-janjat atau filia. Nah, janjat ini bertujuan untuk memperluas bidang penyerapan di usus halus. Dinding usus halus sebagai kelenjar eksokrin akan mensekresikan mukus ya, mukus cairan itu. Kemudian enzim peptidase, sukrase, maltase, laktase, lipase, dan enterokinase. Usus halus sebagai kelenjar endokrin akan mensekresikan kolsitokinin dan sekretin ya. Bagian dari usus halus adalah jejunum. Ileum merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Bagian awal dari usus besar ditandai dengan adanya bagian yang disebut dengan usus buntu. Nah, ini ya. Usus buntu itu artinya tidak nyambung salurannya ya, maka buntu ya. Usus ini memiliki tambahan atau ekor ya, disebut dengan umbai cacing atau appendix. Nah, kemudian bagian-bagian dari usus besar meliputi kolon naik ya, ini kolon naik, kemudian kolon mendatar ya, atau transversal, dan kolon menurun descendens ya. Proses yang terjadi adalah penyerapan air dan mineral. Nah, di usus besar ini terjadi proses penyerapan air ya. Jika feses kita itu kelebihan air ya, dan sebaliknya jika feses kita itu padat akan terjadi penambahan air di sini. Maaf ya. Kemudian di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli ya. Bakteri ini berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan
sehingga menjadi feses dan sebagai produksi vitamin K ya. Sehingga bakteri ini cukup berguna bagi sistem pencernaan kita. Kemudian bagian ini ada rektum dan anus ya. Feses dari usus besar ini akan masuk ke dalam rektum dan kemudian dikeluarkan melalui lubang pelepasan atau anus ya. Anus ini terdiri dua otot ya, otot sadar dan tak sadar. Kemudian selanjutnya organ pencernaan ya. Pertama kita pelajari hati dulu. Kelenjar ini ya, kelenjar pencernaan. Berikutnya yang pertama kita pelajari adalah hati ya. Tentu anak-anak tidak asing lagi apa itu hati ya. Bahkan anak-anak senang makannya, ini cukup enak dan lezat ya. Hati ayam maupun hati bebek itu ya. Kemudian hati terletak di sebelah kanan rongga perut, sebelah kanan ya, rongga perut. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia ya, yaitu terdiri dari dua bongkahan atau lobus. Kemudian beberapa fungsi hati antara lain memproduksi cairan empedu ya. Tahu anak cairan empedu ya, ini yang warnanya hijau tua ini ya, rasanya pahit itu. Yang kedua melakukan detoksifikasi darah. Detoksifikasi tadinya toksin itu racun artinya ya, melarutkan racun ya dalam darah. Kemudian yang ketiga itu membantu menjaga kadar gula darah. Kemudian yang keempat menguraikan lemak ya menjadi asam lemak dan gliserol ya. Kemudian yang kelima menyimpan vitamin yang larut dalam lemak. Yang keenam mengatur pembentukan dan penghancuran sel darah ya. Kalau sel darah kita sudah tua itu dihancurkan di hati ya, dan dibentuk kembali nanti sel darahnya. Dalam sistem pencernaan, hati akan mensekresikan cairan empedu ke kantong empedu ya. Mensekresikan, mengeluarkan cairan empedu ke kantong empedu ya. Cairan empedu merupakan cairan yang pencernaan yang dapat menguraikan lemak dan memproses sari-sari makanan. Seperti itu, lemak itu akan diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol ya. Ya, ini bagian hatinya, ada bagian kiri, ada bagian kanan ya. Bagian kanan itu lebih besar daripada lobus kirinya. Selanjutnya kantung empedu ya. Kantung empedu itu merupakan organ yang berbentuk seperti buah pir. Tahu anak buah pir ya? Menolong gitu. Fungsi kantung empedu adalah sebagai organ penampung cairan empedu atau bius yang dihasilkan oleh hati untuk nanti disalurkan ke usus halus. Kemudian yang kedua ada pankreas. Pankreas ini merupakan suatu kelenjar yang terletak di bawah lambung ya. Ini yang kuning ini, pankreas. Bagian kelenjar eksokrin dari pankreas mensekresikan getah pankreas yang berupa enzim-enzim pencernaan seperti itu ya ke usus halus. Ada interleukinase ya. Ada lipase ya. Enzim-enzim tersebut antara lain ini ya. Lipase, tripsin, amilase dan peptidase. Enzim tersebut akan menguraikan protein, lemak dan karbohidrat menjadi asam amino ya. Protein itu akan menjadi asam amino, lemak itu akan menjadi asam lemak dan gliserol. Karbohidrat itu akan menjadi maltosa atau glukosa ya. Bagian kelenjar endokrin dari pankreas pulau Langerhans namanya ya, yang dapat mensekresikan hormon ya. Nah, untuk penderita diabetes itu berarti ada gangguan di pankreas ini ya, di pulau Langerhans ini. Itu kelenjar pencernaan yang ketiga ya. Yang pertama tadi hati, kemudian kantung empedu, kemudian ada pankreas. Ya, ini ya
dari awal ya. Kelenjar pencernanya ya, di mulut tuh jadi apabila tadi ada kelenjar ludah ya. Kemudian hati juga sebagai kelenjar pencernaan, kemudian di lambung ya itu menghasilkan HCl, pepsin dan tripsin. Kemudian pankreas juga sebagai kelenjar pencernaan ya. Di mulut juga ada kelenjar ludah atau saliva ya. Ini ada kelenjar sublingualis, kemudian kelenjar parotis dan submandibularis ya. Kelenjar parotis, kelenjar ini terletak di bawah depan dari telinga di antara processus dan mastoideus kiri dan kanan. Os mandibularis ya, ini ya, parotis. Ductusnya bernama ductus Stensoni, keluar dari glandula parotis menuju ke rongga mulut melalui pipi, mulut fungsi nator ya. Kemudian yang kedua ada kelenjar submandibularis, submaxillaris ya, atau mandibularis. Kelenjar ini terletak di bawah rongga mulut bagian belakang. Ductusnya bernama ductus Whartoni ya. Yang ketiga ada kelenjar sublingualis, lingualis itu lidah ya. Kelenjar ini terletak di bawah sapur lendir dasar rongga mulut dan mengalir di dasar rongga mulut. Nah, itu sumber-sumber kelenjar lidah ya, atau saliva. Kemudian selanjutnya diparing ada kelenjar limfe ya. Kelenjar limfe banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap masuknya kuman ya. Fungsi limfe menyaring cairan limfe dari benda asing ya. Kemudian pembentukan limfosit membentuk antibodi pembuangan bakteri ya. Dalam kelenjar lambung itu ada enzim pepsin ya, berfungsi mengubah protein menjadi peptong, kemudian protease dan polipeptida. Kemudian renin ya mengendapkan asam susu ya, HCl menjadi membunuh kuman. Nah, sedangkan lipase itu merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Itu lambung ya, menghasilkan. Kemudian hati ya, menghasilkan empedu sudah ya, untuk mengeluarkan racun, sudah mengubah protein gula ke tubuh sebagai zat pembangun ya, membentuk empedu, menghancurkan zat-zat berbahaya yang masuk dalam tubuh ya. Kemudian terakhir sebagai tempat penimbunan zat makanan dari darah dan umumnya itu lemak dalam bentuk glikogen ya. Kemudian kelenjar pankreas menggunakan enzim yang dihasilkan ke duodenum khusus halus ya. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa ya, satu tepung menjadi gula. Lipase asam lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim pada halus ya, ada enzim sukrase pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan maltase berfungsi membantu mempercepat pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Sedangkan enzim laktase berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, kelainannya ya, atau penyakit pada sistem pencernaan itu pertama ada apendiksitis, itu merupakan peradangan ya, apendik. Kemudian ada diare itu adalah benar mengalami rasa buang air besar, terus lumrus ya, sehingga fesesnya cair ya.
itu berarti penyerapan airnya di usus besar itu tidak normal. Kemudian ada gastritis, ya, peradangan pada lambung karena ya konsumsi alkohol, ya, berkepanjangan, kemudian mengkonsumsi antiinflamasi. Ada heartburn, ya, perasaan terbakar yang menyarikan di dada atau tenggorokan, ya. Jadi ketika asam lambung, kelongkongan, ya, tabung bawa makanan dari mulut ke perut manusia. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian, ya. Sekali lagi Bapak minta anak-anak agar mengikuti web sekolah dan web pembelajaran Bapak, ya. Nanti ada video tutorialnya. Nah, di sana nanti anak-anak akan kelihatan siapa yang mengikuti pembelajaran dan tidak. Kemudian nanti setelah masuk tatap muka, Bapak akan siapkan hadiah, ya, yang diundi, ya, untuk anak-anak yang secara terus-menerus mengikuti video pembelajaran ini. Nah, hari ini Bapak tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.